hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa pertemuan kita yang telah lalu kita mengkaji tentang sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka dalam pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang wajibnya zakat, di mana zakat ini tidak kalah penting dengan ibadah sholat. Hingga beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa zakat ini adalah termasuk bagian daripada pondasi Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, kata Rasulullah. Islam ini, Islam pada seseorang itu dibangun atas 5 pondasi. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Maka barang siapa yang mengingkari wajibnya zakat, dia kafir. Nggak ngeluarin zakat, dia dosa, tapi nggak kafir. Dan apabila orang itu tidak mengeluarkan zakat, maka dihitung hutang sama Allah. Kapan dia punya uang, sampai kapanpun wajib untuk mengeluarkannya. Darinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, senantiasa menggandengkan zakat itu dengan sholat, saking pentingnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, istiqomahlah sholat, dan istiqomahlah mengeluarkan zakat. Apa yang kau keluarkan daripada zakatmu tersebut, tentu pasti kau akan dapati di sisi Allah. Maknanya kita ngeluarin zakat itu harta kita nggak hilang. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah maha tahu dari apa yang kalian lakukan. Maka daripada itu jangan remehkan zakat. Ini ada sahabat, di mana sahabat ini namanya Alqamah. Alqamah ini miskin. Saking miskinnya hadirin, kalian semua kalah miskin. Baju satu itu gantian sama istrinya kalau buat sholat. Setiap Rasulullah selesai sholat, dilihat Alqamah ini berdiri duluan. Sampai akhirnya Rasul tanya, kenapa kau habis sholat itu duduk dulu zikir, jangan langsung berdiri? Maaf ya Rasulullah, aku pengen, tapi masalahnya baju yang bersih, yang bagus, yang bisa dipakai sholat itu hanya satu dan istriku menunggu. Kesian Rasulullah lihat Alqamah, miskinnya kebangetan, sampai baju sholat istri gak punya. Memang sahabat dulu begitu hadirin. Sayyidina Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia, itu kafannya kalau ditutupin ke kepala kakinya kelihatan, kalau ditutup ke kaki kepalanya kelihatan. Saking kafannya pendek, gak cukup, saking pas-pasannya, bahkan miskinnya. Maka melihat hal tersebut Rasulullah SAW mengatakan, gak apa-apa wahai Alqamah, sabar, qalilun yughnik khairun min kathirin yudghik. Sedikit tapi membuatmu kaya lebih afdol daripada banyak membuatmu lupa sama Allah. Tetapi kelihatannya Alqamah gak puas dengan kata-kata Nabi. Setiap ketemu Rasul minta doa supaya kaya. Jangan Alqamah, sedikit tapi berkah lebih afdol daripada banyak, buat kau nanti keluar dari jalan Allah. Tagha itu artinya berlebih melampaui batas. Saya enggak gitu Rasulullah. Iki lak wong miskin lak ngono atur sugih. Kalau saya punya uang ya Rasulullah, waduh, yang bahagia banyak saya bantu. Nanti jihad saya kasih uang ini itu wis pokoknya ngomongnya tinggi.
Terus-terusan akhirnya didoakan oleh Rasulullah, ya wis Alqamah, kalau kau memang maksa, aku doakan semoga kau kaya raya. Setelah dapat doa Nabi, subhanallah hadirin, doanya Rasulullah langsung diijabahi oleh Allah. Si Alqamah ini punya kambing satu, dikawinin ke orang, punya anak beberapa, parwedang, sampai punya kandang sendiri. Itu yang namanya kambingnya gak ada yang mati. Terus beranak. Biasa kambing punya anak 3, ini 5, 6. Pokoknya ini kambing terus beranak, ini kambing berkah. Karena doanya Nabi dalam waktu setahun, bukit itu penuh dengan kambingnya Alqamah. Nah, permasalahannya hadirin, Rasulullah kalau sholat biasanya setelah salam lihat Alqamah di shaf pertama, tapi kali ini shaf ketiga. Rasulullah sholat lagi, Alqamah dilihatin nggak ada. Kalau subuh nggak kelihatan, zuhur nggak kelihatan, kadang asar, maghrib kelihatan, isya kelihatan, kecapean kerja di pagi hari. Mulai akhirnya Alqamah nggak kelihatan sama sekali, berapa minggu sekali, sampai nggak kelihatan kecuali Jumatan. Rasul mengingatkan, Alqamah kamu dulu rajin loh sholat, sekarang kamu punya harta banyak melimpah kamu lupa. Maaf ya Rasulullah, saya sibuk dengan kambing-kambing yang saya miliki, melimpah berkat doamu ya Rasulullah. Tapi insya Allah setelah ini selesai, saya langsung 5 waktu di masjid lagi seperti biasanya ya Rasulullah, nggak telat di shaf pertama. Tapi kenyataan nggak begitu hadirin. Orang tambah kaya, satu bukit sekarang 2 bukit kambingnya. Mulai kaya, akhirnya datanglah perintah zakat. Ketika datang perintah zakat, Rasul menghitungkan zakat itu 40 kambing, 1 kambing, kemudian 127 kambing, 3 kambing, terus seperti itu. Diperintahkan seorang sahabat untuk menarik zakatnya Alqamah. Alqamah ambil itu zakat, bayar zakat. Tahu nggak hadirin apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Alqamah ketika diminta mengeluarkan zakat? Alqamah berkata, ajizyatun hadhihi, apakah Rasulullah mau mengambil kepadaku upeti? Upeti, masa saya diambil upeti? Yang diambil upeti itu kan orang kafir-kafir dhimmi atau mu'amman. Lah saya ini kan muslim, masa Nabi mau mengambil kita upeti? Dianggap preman loh kanjeng Nabi. Disampaikan, ya Rasulullah sudah aku minta. Terus jawabannya, ajizyatun hadhihi, apakah ini upeti? Hah? Alqamah bilang gitu. Iya, ya Allah, bangetan. Kan saya sudah bilang sedikit lebih afdol daripada banyak buat Alqamah. Akhirnya hadirin, beberapa tahun kemudian Alqamah sudah mulai bosan dengan hartanya yang melimpah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya mau ngeluarin zakat. Ditolak oleh Nabi, nggak usah. Bukankah tiap tahun aku minta kepadamu zakat untuk dikeluarkan kepada fakir miskin? Maaf ya Rasulullah, gini sudah, nggak, keluarkan sendiri. Baitul Mal nggak mau nerima uang kamu, nggak mau nerima zakat kamu. Nangis sampai meninggal baginda Muhammad. Harapan Alqamah Rasulullah meninggal, kebijakan khalifah yang pertama Abu Bakar akan menerima. Datang ke Sayyidina Abu Bakar, membawa beberapa kambing untuk dikeluarkan zakat lewat Baitul Mal. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Maaf wahai Alqamah, sebaik-baiknya makhluk Allah Nabi Muhammad menolakmu, apalagi aku nggak bisa terima. Alqamah ini dawa umur, nggak terus meninggal sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal. Di zaman Sayyidina Umar isi hidup itu Alqamah datang bawa kambing ke Abu Umar. Jawaban Sayyidina Umar sama, nggak diterima juga. Sampai di zaman Sayyidina Utsman meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat. Dalam riwayat disebutkan meninggal Alqamah ala su'il khatimah, meninggal tidak membawa iman.
Coba biyen Alqamah melarat penghuni surga. Sugih tambah mlebu neraka. Milih ndi kon? Nek aku ya milih sugih mlebu surga. Jadi mending dia miskin daripada kaya seperti itu. Makanya ulama kan berkata, orang miskin sama orang kaya itu bagus mana? Tergantung. Kalau Anda ini jadi orang miskin, dekat sama Allah, miskin lebih afdol. Kalau kaya malah terus ngawur, kaya terus malah kufur nikmat, kaya malah nggak sholat, kaya malah melakukan yang maksiat, wis mending kamu miskin. Tapi ada orang yang jangan miskin, kadal fakru an yakuna kufro, dikit menyerempet orang dalam kemiskinan, kefakiran itu bisa menjerumuskan dalam kekafiran. Karena kalau dia miskin dia nggak kuat, disogok sedikit dia bisa kafir. Maka untuk hal ini lebih baik dia kaya. Nah kalau kali panjenengan sing pundi, coba lihat diri masing-masing. Aku cocokku miskin wis. Aku lek sugih ngawur. Aku cocokku sugih. Aku lek miskin tambah gak karu-karuan. Ada loh orang miskin males sembahyang, males semua. Begitu kaya, masya Allah, ahli ibadah, umroh terus, sedekah. Waktu dia miskin malah enggak, setelah kaya baru masya Allah. Ada yang gitu. Ada yang seperti itu hadirin. Yang namanya ibadah sama Allah itu kan ya tidak ada kaitannya dengan rekening. Orang di negara Arab itu, di Uni Emirat Arab itu pernah saya pagi-pagi sholat subuh di satu masjid. Saya lihat waktu sholat subuh itu yang datang mobilnya masya Allah loh hadirin. Motor sing larang-larang itu subuhan teng masjid, numpak Mercy subuhan nang masjid. Berarti wong iku lak sugih tapi tidak melupakan dia untuk ibadah. Ono. Tapi ndek areng-areng iki ya ono pisan sing sik duwe Supra wis lali masjid. Iku sik duwe Supra lho, durung motor. Maka daripada itu diingatkan di sini senantiasa dibarengkan sholat sama zakat karena saking pentingnya zakat. Allah mensifatkan hambanya yang beriman di mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, kemudian dari apa yang aku berikan dari rizki dia infakkan, dia keluarkan zakatnya. Mereka lah orang mukmin yang haqqo, sebenar-benarnya mukmin. Jadi kalau kita mau menjadi sebenar-benarnya mukmin harus mengeluarkan zakat. Zakat itu kan macam-macam. Ada zakat yang namanya pertanian, ada peternakan, ada zakat tijaroh, perdagangan, ada zakat emas, ada zakat tambang, ada zakat harta karun. Ya. Maka itu semua zakat itu dikeluarkan. Kalau kita profesinya pedagang, zakat dagangan dikeluarkan. Petani, apa yang kita panen nanti keluarkan. Peternak, hewan yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kita penambang, barang tambang kita keluarkan zakatnya. Kalau kita menemukan tanpa sengaja harta karun, ngeduk buat rumah, dikeduk kok nemu emas 1 kilo, maka ini wajib zakat. Ada nisabnya, keluarkan zakatnya berapa? Usyur atau ya apa namanya 1/10-nya ya, atau 1/5-nya, bukan 1/10, 1/5, 20%. Kita mengeluarkan zakat kalau harta karun itu 20%. Memang yang tidak masuk zakat ini sarang burung. Lumayan dorek doyoma gak sengaja kelebon manuk. 1 kilo nih moro 12 juta, 15 juta. Nggak ada zakatnya karena nggak masuk peternakan, nggak masuk ini, nggak masuk itu rezeki nomplok, nggak ada zakatnya. Tapi bukan berarti kita nggak sedekah, tetap sedekahkan. Berapa persen? Anggap 20% kayak tambang aja kalau mau afdol. Kenapa? Lo nggak lapo-lapo ditekani mbek manuk. Bayangno ilere manuk iku 12 juta rek.
Masa mau ilermu gak payu. Saya pernah ke daerah Kalimantan Tengah. Saya mau turun pesawat, lihat bangunan kayak Singapura. Gedung-gedung tuh, waduh, jajaran. Saya tanya, apa itu hotel lah? Bukan, sarang burung. Itu ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, 120 juta per 2-3 bulan. Itu gak ada zakatnya. Tapi yang aneh, ada orang non muslim, orang Chinese, tinggal di Surabaya. Saya kenal sama dia. Dia mengeluarkan zakatnya 20%, tapi tidak atas nama zakat, atas nama sedekah. Jadi setiap panen 20%. Saya tanya, Om, sampean kok sedekah? Apakah ada tuntunannya di agama sampean? Gak ada. Sama, berarti kita semadzam Syafi'i ini juga gak ada. Lah kenapa sampean kok ngeluarkan zakat? Dia jawab pakai logika. Tuhan, aku diceluk Tuhan. Tuhan, ini Tuhan kasih gratis. Tahu-tahu burung oleh Tuhan digiring masuk. Apakah setelah saya diberi, saya lupa untuk menyedekahkan atas nama Tuhan? Lo bayang, wong Chinese itu lo gak beriman be Allah ngerti ngene. Ono kaji duwe sarang burung muat itu setengah mati. Nak kenemenen nih. Oh gitu Tuhan, iya. Kamu tahu nggak? Saya 20% saya keluarkan karena saya berterima kasih kepada Tuhan. Dan memang yang keluarkan zakatnya biasa nih, manuk itu kerasan. Nek sing gak ngetokno zakat, manuk bosen. Mau pindah nang wong liya nih. Wis mari tek gare manuk gereja, peken manuk gereja iki. Maka itu zakat itu memberkahi harta kita, ya, dan zakat itu memberkahi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, orang mukmin dan mukminat satu dengan lainnya adalah aulia. Mereka diperintahkan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, kemudian diperintahkan untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengannya Allah merahmati mereka dan Allah maha mulia dan maha bijaksana. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat, kita memancing kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti akan ada sabda-sabda Rasulullah, apa keuntungan orang yang mengeluarkan zakat. Rasul bersabda, barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Rasul memahamkan kepada kita, barang siapa yang mengeluarkan zakat berarti mukmin, dan barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat berarti tidak mukmin, kurang imannya kepada Allah. Kalau mengingkari wajibnya zakat, tidak beriman sama sekali, bahkan tidak Islam. Maka ketahui wahai saudaraku, barang siapa yang istiqomah sholat, istiqomah puasa, bentahun haji, tapi tidak mengeluarkan zakat, maka semua amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, hajinya tidak diterima oleh Allah sampai dia mengeluarkan zakatnya. Wis haji 100 juta, 200 juta, poso ngelak, haus, lapar, mana amal ibadahku ini pahalanya? Belum, keluarkan zakat baru aku kasih pahalanya. Bayangkan, seakan-akan dipending ini semua sama Allah. Pahala semua amal ibadah kita dipending sampai kapan? Zakat dikeluarkan. Makanya orang dulu tuh kalau ngeluarin zakat, hati-hati hadirin. Harus yang yakin tidak ada uang zakat yang belum dikeluarkan. Sampai sebegitunya. Dihitung, tokun itu dihitung siji-siji sampai semuanya, terus dilebihi sedikit untuk hati-hati. Makanya kula niki bingung, kok ya ada orang itu was-was itu loh sholat. Ada orang itu sholatnya was-was. Allah Akbar.
Ono lho sing kayak ngono. Ada nggak? Was-was ya, mau sholat, mau wudhu juga gitu. Ada yang, bahkan ada orang tamu datang ke rumah saya, was-was mandi besar, itu kalau enggak yang namanya apa itu? Air yang di atas dong. Bukan shower, yang di atas rumah air sing ditimbun. Tandon, sak tandon nek gak entek gak mandek. Sampai ininya itu keriput semua. Bener lah hadirin. Ketika saya tanya dia ngaku. Karena dia malam-malam pernah ke masjid, terus dia minum mabuk di masjid. Mabuk di masjid rupanya kesurupan atau kena jin atau ngamuk jinnya ditempel sampai jadi kayak gitu. Akhirnya minta tolong untuk berobat sana sini. Saya tunjukkan satu orang yang ngerti, Habib Bagir. Kau nang Habib Bagir, ini urusan Habib Bagir wis. Cek ditapuki kan Habib Bagir. Enggak Habib Bagir lu ngetokno jin kadang-kadang dicekel wong dikuamplengi. Metu cepo. Jine wis metu jadi kuamplengi. Beb wis metu jine, Beb. Loro kabeh aku. Kemudian nih. Jadi saya heran ada orang kena penyakit was-was. Tapi kalau urusan zakat, tau ono sing was-was. Ono awong sing wis ketokno zakat 1 juta. BE kurang tak tambah 1 juta, Man. BE kurang 1 juta. Ono sing was-was ketokno zakat. Ono lek dhuwit kok yakin, kadang sik kurang 200 insyaallah pas wis insyaallah. Nek urusan dhuwit gak ono sing was-was. Nek urusan sembahyang tutup hari loh. Teman saya itu pernah ada orang was-was wudhu. Kalau wudhu itu di kayak apa namanya kolam itu. Koncoku ndelok wis tuwegel pas disut saduk tuk biur. Tapi subhanallah besoknya kan bingung akhirnya gak cepet disaduk maning langsung buat cepet wudhuke. Nah alhamdulillah makanya ana uang was-was langsung jongkrakno wis. Nggih. Ada uang was-was seperti itu. Ya. Tapi kalau zakat nggak ada yang was-was. Maka itu beliau mengingatkan kembali, ketahuilah bahwa zakat ini nggak wajib kecuali di harta khusus dan tidak wajib kecuali sampai nisab. Nisab itu batasan wajibnya zakat. Ada orang yang uangnya nggak sampai nisab. Umpama nisab itu sekarang sekitar mungkin 80 juta. Jadi kalau kita punya rekening uangnya cuma 40-50 juta, nggak wajib zakat. Ya, dulu tuh kan orang jual belinya pakai emas dan perak, nagden. Jadi kita dulu kalau belanja apa itu semua pakai emas dan perak, dinar dan dirham. Tapi terus nggak tahu tahun berapa dirubah menjadi uang kertas ini. Uang kertas lah dulinan. Lho saiki glone. Duit 1.000 ambek duit 2.000 iki lak padha plek. Modale pemerintah iku padha. Mek iki diwarnani abang, diwarnani pucet. Iki iso 1.000, iki mek 2.000. Apa ini? Kita dibikin mek ngono tok beda. Padahal hasilnya kan padha ya. Tapi kalau uang dinar dan dirham lain. Iki piro? Iki 1.000, tebel masih. Nah iki 2.000, tipis. Beda. Perak, fiddah. Beda hadirin, dirham sama dinar. Dirham itu tadi perak, dinar itu emas. Maka itu akhirnya konon dulu daripada kita bawa emas kemana-mana, petuku nggawa emas sik cekel wong telu, emas sak piro 2 kilo, 3 kilo, mau beli rumah 1,5 miliar, berarti emas 3 kilo itu. Akhirnya wis gak usah repot-repot, saiki duwe ae, 1 miliar sak kertas ngene tok. Nah, lumayan. Sekarang malah lagi sampean diakali maneh, ongko tok, transfer tut. Mbok sampean delok ya tut mlebu tut transfer tok wis kan. Orang kalau sampean sekarang ini hadirin ke Singapura, udah Singapura, sebelah Singosari dulu. Nih. Sampean ke Singapura, sekarang di Singapura itu kartu itu 1.
kayak kartune tol itu. Tapi bisa buat tol, bisa buat beli di Indomaret itu, terus bisa dibuat beli apapun di mall, bisa semua. Jadi nanti sampean digaji sama pemerintah kerja, gajinya kena rekening sampean itu semua. Jadi hampir nggak megang uang. Terus kalau nggak megang uang, jadi mainnya kabeh mek ongko tok. Masuk angka dari kantor 5 juta, beli ini semuanya habis. Jadi dari uang, dari angka ke angka gak nyekel duit. Naik MRT ini ku sepur lho rek, sepur ada gini mikrolet itu no MRT. Nggak ada bayar gini, nggak ada, semuanya tit tok wis katit tok wis. Indonesia bakal seperti itu habis ini. Di Uni Emirat Arab juga begitu, mau masuk rumah sakit mau apa. Jadi makanya pemerintah itu tahu uangnya rakyatnya ini berapa. Kok ono duit liyane iki teko endi? Sampeyan digaji 10 juta, kok iso tuku iki teko endi? Wong gajine 10. Kan bisa dilihat semua, kamu beli ini. Nih. Maka daripada itu sekarang ulama bingung, apakah uang kertas ini ada zakatnya apa enggak? Akhirnya dikatakan ulama tetap wajib zakat. Kenapa? Karena ilahnya adalah qiyamul asya, yaitu menilai setiap barang, membeli. Emas dan perak adalah untuk membeli semua barang, maka tetap wajib zakat. Jadi gantinya emas perak tetap bisa jadi itu perhiasan atau simpanan, bisa juga itu adalah apa? Berbentuk uang. Ya, bentuk uang kita. Nah itu hitung-hitung ya, ada apa namanya hitungannya itu sekitar berapa gram emas itu 80, berapa gram, baik 80 jutaan lah, saya nggak inget. Nek saya kepingin hitung duit zakatnya nang omahku tak hitung no. Nih saono hitung duit pirong ini dihitung tak ajari pisan supaya iso terus. Nah kalau uang dia punya uang 50 juta di bank nggak wajib zakat sudah. Tapi kalau punya uang sampai 100 juta 2,5%, 2,5 juta keluarkan setiap tahun. Zakat profesi ada nggak? Nggak ada. Di mazhab Syafi'i tidak ada zakat profesi. Beda dengan mazhab yang lain yang mengatakan ada. Zakat profesi ini ya sampai nyambet damel, kemudian dapat gaji 10 juta keluarkan zakatnya. Ini nggak ada. Pakai dalam setahun uang sampean ini yang sampean simpen, sampean tabung, kalau nyampe 80 berapa juta itu wajib zakat, kalau enggak. Menblok rai-rai ini sekarang wajib zakat kabeh. Ini para mustahikin sing jelas ini. Jadi gitu. Makanya atau kalau dia tijaroh ini ku napa? Dagang. Jenengan dagang. Punya uang 50 juta. Kemudian uang tersebut kalian belikan busana muslim, buka toko. Bulan apa buka toko? Bulan April. Bulan April tanggal sekian ditulis saya buka toko April. Sudah jual kulaan maneh, untung kulaan terus diputer. April tahun depan yang dipakai aja buat belanja anak, buat ini tetap. Tahun depan uang yang ada dan dagangan yang masih ada dihitung. Bukan harga modal, harga jual. Busana muslim niki piro regane? Ada yang nggak laku lama, diperkirakan harganya berapa? Iki lho didol saiki sarung iki paling regane 1.000, iki takwa 120 dihitung itu. Bukan harga modalnya, harga modal 80 enggak, harga jual yang apa? Lumrah nilainya di pasaran, dihitung nilai pasaran semua, terus uang yang ada, uang yang di bank, uang dipinjam orang, hitung semuanya. Tapi uang dipinjam yang kembali, yang dia tahu pasti akan kembali. Hitung kabeh di bulan 120 juta, zakat 0,5%. Itu sampean dengan bangga, hati yang besar, alhamdulillah aku bisa ngetokno zakat ya Allah. Berarti aku mampu, rezekiku diberkahi. Ngetokno niku mbek hati seneng mbek bunga. Iki lho bang zakatku, 2,5 juta. Ya Rob, saksikan aku sudah memberikan ini. Berkahilah perdaganganku. Tahun ngarep 250 juta.
Tapi ada orang yang mau ngeluarkan zakat bingung, ya berat 2,5 juta heman gitu. Itu lumayan, tuku pulsa sorong tahun gitu. Tuku no HP ya Allah, 1 juta ya wis. Itu dia ngasih, itu kotorannya hartamu itu dikeluarkan. Makanya saya selalu memberikan misal, orang yang namanya ngeluarin zakat itu seperti orang sakit tumor, sama dokter tumornya diambil. Harta kita ada tumornya itu kita keluarkan dengan zakat, tek langsung sehat. Badan kita ada tumornya, dioperasi sama dokter, alhamdulillah, begitu operasi terima kasih. Pak dokter matur nuwun, jenengan masya Allah ngambil kanker atau mengambil tumor, pungah hati. Kalau ada orang ngeluarin zakatnya, hatinya berat, itu podo mek wong kena tumor dioperasi. Setelah diambil tumornya, tanya sama dokter, dok, sudah sampai ngambil tumor? Sudah. Emane. Biarkanlah tumor itu berkembang, wahai dokter. Kira-kira oleh anak sing kayak ngomong ngono, wong gendeng apa edan? Gendeng apa edan? Makanya sampean ngetokno zakat abot yo, lek gak gendeng ya edan sampean. Doa bangga seneng ya Allah rezekiku barokah. Nah seperti itu. Harta yang wajib zakat, harta tijaroh, perdagangan, peternakan, kemudian hewan. Dan kemudian tidak wajib kecuali waktunya khusus. Seperti kalau uang, perdagangan, hewan, ya itu semuanya di setahun. Wa indal hasad, kalau untuk peternakan tiap panen hitungannya setiap panen. Dan yang namanya peternakan ada dua, baik yang namanya biji-bijian atau ya biji-bijian atau zara atau thimar buah-buahan. Dan wajibnya berapa? Rubu' usyur, 2,5% kalau uang atau emas atau perdagangan. 1/10 kalau apabila pertanian dan baik buah-buahan atau biji-bijian, dan nanti tergantung dia itu pengairannya lewat hujan. Kalau lewat hujan pengairannya zakatnya lebih besar. Tapi kalau sampai harus beli air atau harus bikin aliran, beli air, beli alat, ini semuanya 5%, ya, nisful usyur, setengahnya 1/10. 1/10 kan 10%, jadi setengahnya berarti 5%. Seperti itu. Kemudian adapun kalau onta, sapi, kambing, maka tergantung berapa jumlahnya. Ini dibahas di kitab fikih, tidak kita bahas di kitab tasawuf, nasihat seperti ini. Min ma'rifatun nisab wal qadr, ya. Maka itu wajib setiap orang yang bekerja untuk mengetahui apa itu nisab, apa itu nisab itu jumlah, ya, berapa yang wajib mengeluarkan zakat, apa itu haul setiap tahunnya dan lain-lainnya. Wal mustahiqin alladzi yajib alaihi sarfu zakat ilaihi, itu kepada siapa mengeluarkan. Thamaniyah asnaf, ada 8 golongan yang mereka itu berhak menerima zakat. Boleh Anda titipkan, satu di antaranya itu adalah kepada amil. Amil itu siapa? Amil itu adalah badan yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan zakat. Itu namanya amil. Berikan kepada amil nanti yang bekerja. Adapun yang sekarang di masjid-masjid menerima zakat, mereka bukan amil, maka mereka sekali lagi tidak berhak zakat, tapi hanya titip untuk memberikan kepada yang berhak. Makanya masjid kalau punya uang dari uang zakat itu mesti dipisah. Ada uang ini hadirin yang omplung ngasih untuk kemakmuran masjid, ada yang titip zakat. Hadirin, tidak ada pendapat satupun yang mengatakan bahwa masjid menerima zakat, nggak ada. Dan bangun masjid itu ya apa? Yang ke duitmu sedekah, bukan zakat. Zakat itu cuma 8 golongan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran.
Masjid tak terima zakat. Lah ini kok ada orang-orang masjid punya uang zakat, titip jamaah, titip ke masjid. Di masjid ada takmir yang menyalurkan zakat, mungkin karena dilihat mungkin ada orang miskin yang istiqomah ke masjid, mereka lebih berhak. Sampai nenget orang zakat itu lebih afdol kepada orang yang soleh. Jadi wong itu bentino nang masjid istiqomah tokno zakat nang. Bagus itu. Kalau nggak ada ya sembarang orang, asal pokoknya syaratnya muslim. Dalam riwayat lain mengatakan muslim dan sholat. Kalau orang muslim walaupun muslim tapi nggak sholat nggak boleh ngasih diterima zakat. Tapi ada pendapat yang membolehkan. Yang penting muslim, kita nggak mau lihat dia sholat enggak. Nah kalau orang ahli ibadah dikei zakat kan insya Allah tambah ibadah, nggak mikir, karena dia nerima. Saya dulu waktu di Surabaya kalau ngasihkan zakat itu ke siapa? Tukang becak. Tapi tukang becak ini Ramadan poso. Saya tidak bisa bayangkan Surabaya loh nih. Malang ngono mending sih an. Surabaya panas kayak ngono. Poso sampai kadang-kadang bisa jam 3 jam 4 lemes ngontelin. Itu zakat saya, zakat keluarga saya tak mintai semua, tak kasihkan orang itu. Boleh nggak memberikan zakat kepada satu orang? Boleh. Afdolnya memang dipisah. Tapi kalau dibuat satu orang untuk mengentas dari dia dari kemiskinan lebih afdol. Umpamine ada orang soleh ahli ibadah, pekerja tapi miskin, tuku sepeda motor, kasih uang zakat, cok nanggung 50 juta. Kayak ono hil mas 50 juta tuku sepeda motor jadi apa Gojek online itu apa jenenge Gojek yang online apa all ono Gojol apa Gojol ya. Gojek online tadi yo jadi wis gak usah jadi tukang becak mana Gojek online sepeda motor tuh kok dia duit gitu loh tuh kok Masya Allah kasih itu wis mulai numpak sepeda motor nanti tahun depan wah gojol itu katanya lumayan loh 5 juta saulan itu lumayan sudah mengentas kasihkan. Kalau kita buat kita terlalu sedikit 1.000 karena sih dari kita tetap tahun ngarep dari mana ini tapi boleh cuman mengentas lebih afdol. Saya punya 50 juta daripada tak bagi wong sakmono, tak bagi wong 5 ae. 10. Tahun depan insya Allah dia sudah punya modal. Ini seperti itu. Tapi tidak boleh masjid itu jadi koyok bank, simpan pinjam. Ya, atau masjid itu punya uang 1 miliar. Saya pernah diundang ke Surabaya, masjidnya itu uang zakatnya orang-orang kampung, kebetulan daerah masjid ini orang kaya-kaya. Dia punya uang 500 juta akhirnya kata mereka, lah niki wong-wong iki bagus, pendidikan, pinter, cuman gak duwe agamanya kurang, jadi repot. Saya diundang ke sana, saya duduk sama mereka, dia cerita, Habib, kita ini alhamdulillah loh, nyongkone ibadah. Kita ini mengentas berapa banyak orang kampung ini yang miskin. Ini masjid ada di perumahan orang kaya, tapi yang sebelah sana masjid itu perumahan orang miskin. Nah kita fokus ke sana. Apa? Kita ini masjid kayak bank. Mereka kita data, kita belikan. Kamu mau beli apa? Dipinjamkan supaya dia tanggung jawab. Dipinjamkan untuk beli apa? 1 sepeda motor supaya jadi ojek, 1 mesin supaya dia jadi tukang jahit. Ini tuh semua dalam waktu 1 tahun harus kembali uang pinjaman tersebut. Jadi alhamdulillah kita banyak mengentas. Tak orang kon tak kandani ya jujur ya gak sah itu kan dosa. Duh, saya bantu orang miskin kok dosa. Itu Anda pinjamkan sedangkan itu haknya dia. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin lam tamlik. 4 madhab semua mengatakan sedekah uang zakat ini milik orang fakir, miskin, amil dan lain-lain.
milik mereka, berikan kepada mereka. Kok sampean selekno? Lu kan kalau gini lebih efektif, Beb, supaya mereka ada. Waduh, gak ngerti aku. Sampean mungkin pegawai-pegawai hebat, tapi kalau saya melihat dalam sisi hukum, mungkin kalau saya boleh jujur, cara Anda pinter. Nek iku mbokekno, males deh, gak kepikiran balikno. Faham saya maksudnya. Tapi afdolnya, bukan afdolnya, harusnya ketika dia sudah mau mengeluarkan, atau gini, 10 juta buat beli sepeda motor, sudah dia jadi ojek, tiap bulan dia harus nabung sampai 10 juta, 100 juta ngembalikan. Pas ngembalikan, ini hadiah buat sampean, iki wekmu, boleh, supaya dia nggak ngeremehin. Setuju saya. Tapi kalau apabila dari itu dikembalikan lagi ke mana, ke masjid, nggak boleh. Jadi seperti itu. Makanya kan tadi disebutkan, orang yang kerja wajib untuk memahami tentang zakat. Sampai mau kerja. Jadi ilmu itu gampang kok hadirin. Anda mau sholat, kalau sholat sampai harus tahu, karena setiap waktu sholat setiap hari 5 waktu harus tahu. Sampai mau haji, nggak wajib dulu sampai belajar. Kapan? Nanti kalau mau berangkat manasik, baru wajib Anda belajar agar ibadah Anda sah. Anda mau kerja wajib belajar bab zakat. Sekarang kan masih kuliah, sekarang masih ini, ya wis monggo. Ketika Anda sudah mau kerja, Anda wajib pertama mengetahui mana bai' wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, mana bai' mana riba, mana jual beli yang sah, mana yang riba. Kemudian zakat, bagaimana cara mengeluarkan, siapa yang wajib, semua dan lain-lain, agar kita nantinya tidak terjerumus dalam hal yang haram. Paham? Do you understand? Ya. Dan anak-anak ini kan belum wajib untuk belajar bab zakat. Kenapa? Turun kerja. Tapi sedikit-sedikit sudah harus tahu. Ya, supaya ada gambaran. Tapi begitu kerja baru. Itu tadi harta yang wajib zakat. Nah, selanjutnya adalah buat orang yang zakat pahala besar, nanti akan dibahas insya Allah di Jumat yang akan datang. Ini kelihatannya sudah adzan apa mau adzan? Kurang berapa menit? 1 menit. Mungkin ada yang mau bertanya dalam 1 menit ini, monggo. Masalah zakat. Yang tanya yang wajib zakat. Enggak wajib zakat itu lapo takon. Atau ngitung dunyane kancamu. Monggo. Ya. Kalau zakatnya, kalau dia mau mengeluarkan zakat uang ya dengan uang. Tidak boleh dengan sepeda motor. Dengan uang. Kalau dia mau mengeluarkan zakatnya panenan padi ya dengan padi. Kalau dia mau mengeluarkan zakatnya kambing yang dia miliki ya dengan kambing, tergantung. Kalau dengan uang ya uang. Wajibnya seperti itu. Kos-kosan itu masuk di mana? Tijaroh. Ya kan, menyewakan kamar gitu kan. Nah, itu nanti setelah dia pakai uang tadi itu dalam setahun ada sisa keuntungan berapa, mengeluarkan zakat. Iya, rugi. Berarti nggak sampai nisab. Kalau nggak sampai nisab ya nggak wajib zakat. Tapi kalau dia biasanya 100 ton, wajib zakat 100 ton. Tahu-tahu tahun ini kena hama atau kemarau panjang atau angin beliung, apa? Belitung. Angin puting beliung. Repot ya, puting beliung. Sampai akhirnya hancur semua, tinggal 10 ton. Di 10 ton itu masuk nisab enggak? Kalau masuk tetap mengeluarkan zakat. Ada pertanyaan lagi, gimana kalau panennya itu panennya itu beda-beda? Dia punya
Sawah di sini, sawah di situ, sawah di sana, orang kaya sawahnya 5. Satu di Areng-Areng, satu di Tumpang, satu di ini. Gimana hukumnya? Kalau apabila panennya di tahun yang sama, maka ditambah itu 2, 3, 4, 5, 6 jadikan 1, keluarkan zakatnya. Nah iki sampai nisab iki, tapi sing iki gak sampai berarti iki ndak ngeluarkan zakat. Oh ndak, ini tambah ini sampai sih kok masuk ya ngeluarkan zakat. Do you understand? Ini seperti itu. Intinya ini zakat adalah ibadah kewajiban Sayyidina Abu Bakar ketika sekelompok kaum menolak mengeluarkan zakat, maka mereka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar karena meninggalkan rukun Islam. Sak kaum perangi apa? Mani'uz zakat. Aku sholat, aku ibadah haji kabeh, tapi zakat moh eman. Kontok nopo kak? Loh, padahal yang diperangi ini, kalau mereka mengeluarkan zakatnya untuk orang miskin di sebelah rumahnya, ya sudah selesai. Tapi ini nggak mau mengeluarkan sama sekali. Ngamuk Sayyidina Abu Bakar, diperangi. Karena ada itu tarikh sirah. Sayyidina Abu Bakar memimpin peperangan dengan kaum yang mereka mani'uz zakah, nggak mau ngeluarin zakat. Sengaja. Lo padahal Sayyidina Abu Bakar gak butuh zakatnya wong-wong ini. Gak butuh. Oh, zakat itu punya orang miskin. Saya pernah baca buku di mana buku itu menyatakan hampir semua peperangan yang terjadi di zaman Rasul dan setelahnya adalah teriakan kaum-kaum terdolimi. Mesir itu dulu pemimpinnya zalim. Rakyat diakuras hartanya ini teriak mereka ingin masuk Islam, asal mereka itu dibantu untuk mengeluarkan ini. Akhirnya diperangi oleh umat Islam. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur di sana. Jadi Islam itu merangi sekelompok kaum yang mereka terdolimi jadi makmur. Selalunya seperti itu. Persia kan boleh Persia ini. Orang-orang Persia itu ketika ditaklukkan Persia, wah rioyo mereka. Dulunya dijadikan budak oleh raja-raja Persia, sekarang nggak ada budak sudah. Semuanya sama. Ya, nggak ada raja. Yang ada waktu itu khalifahnya Sayyidina Umar, gubernurnya waktu itu bukan gubernur yang mengeluarkannya atau yang menaklukkannya Khalid bin Walid dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi seperti itu. Cuman kan sekarang ceritanya di model-model ya. Dibuat ceritanya itu kayak ekspansi, menyebarkan wilayah. Nabi nggak kepingin nyebarkan wilayah. Cuman karena memang mereka teriak atas kezaliman dan Nabi kuat dengan bala tentaranya. Disitulah yang akhirnya dimenangkan atau dibebaskan daerah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.